Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Hildama Rihandayani Putri dari kelas 12 RPL 1 akan mempresentasikan materi tentang KD 1.7 meyakini kebenaran tentuan waris berdasarkan Islam. Yang pertama, makna. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik. Kedua, tujuan. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui secara jelas orang yang berhak menerima harta warisan dan beberapa bagiannya. Yang kedua, untuk menentukan pembagian harta warisan secara adil dan benar. Yang ketiga, untuk menghindari perselisihan dan perebutan harta peninggalan akibat ketidakjelasan aturan main pembagian waris. Yang terakhir, untuk memperingankan beban dan tanggung jawab si mayit. Yang ketiga, asas-asas. Yang pertama ada ijbari, yang kedua bilateral, yang ketiga individual, yang keempat keadilan berimbang, yang kelima akibat kematian, yang keenam integriti, yang ketujuh ta'abudi, yang kedelapan hukukul halimah, yang kesembilan hukum taibah, yang kesepuluh membagi harta warisan, yang keempat tata cara pembagian waris. Pembagian harta waris orang-orang yang berhak mendapatkan setengah. Seorang suami yang ditinggalkan oleh istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini atau anak tiri. Yang kedua, seorang anak kandung perempuan dengan dua syarat. Pewaris tidak memiliki anak laki-laki dan anak tersebut merupakan anak tunggal. Yang ketiga, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki. Yang keempat, saudara kandung perempuan. Yang kelima, saudara perempuan seayah. Yang kelima, ada saudara seperempuan seayah. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperempat, yaitu seorang suami yang ditinggalkan seorang istrinya, dan begitu pun sebaliknya. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan, yaitu istri ditinggalkan oleh suaminya yang memiliki anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang yang berhak mendapatkan waris 2/3. 2 orang anak kandung perempuan atau lebih, 2 orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, 2 saudara kandung perempuan, dan yang terakhir ada 2 saudara perempuan seayah. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga. Seorang ibu dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan laki-laki, saudara laki-laki, dan saudara seperempuan seibu. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris 1/6. Ibu apabila anaknya mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki atau saudara laki-laki maupun perempuan yang sekandung seayah atau seibu. Bapak apabila anaknya mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang ketiga, nenek baik dari ibu maupun bapak. Yang keempat, cucu perempuan. Yang kelima, kakek. Yang keenam, saudara laki-laki. Yang ketujuh, saudara perempuan. 5. Dalil yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian waris. Surat An-Nisa ayat 11-12, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ijma ulama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang keenam, sebab-sebab memperoleh harta waris, kekerabatan, pernikahan, perbudakan, dan tujuan Islam. Yang ketujuh, sebab hilangnya harta waris menurut Islam. Yang pertama, perbudakan, pembunuhan, perzinahan, dan berlainan agama. Ahli waris berdasarkan jenis kelamin. Dari 25 ahli waris, 15 diantaranya adalah ahli waris dari golongan laki-laki, yaitu suami, anak laki-laki dari laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara seayah,
anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, paman kandung, anak laki-laki dari paman kandung, paman seayah, dan anak laki-laki dari paman seayah. Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan yaitu istri, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, ibunya bapak, ibunya ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu. Rukun dan syarat. Syarat pembagian warisan. Matinya orang yang mewariskan harus dibuktikan dengan baik, teliti, terdapat saksi, hingga diberitakan sudah meninggal dari pihak yang sudah dipercaya. Yang kedua, ahli waris yang akan menerima harta haruslah dalam keadaan hidup meskipun dalam keadaan sekarat. Yang ketiga, harus ada hubungan antara ahli waris dan pewaris. Yang keempat, adanya satu alasan entah secara rinci yang menetapkan seseorang bila mendapatkan warisan. Yang keempat, yang terakhir adalah manfaat dan hikmah. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian, peduli kepada orang lain sebagai jaminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.